Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat iman, Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah hingga saat ini. Dan kita semua masih bisa hadir di mushola yang mulia ini untuk menjalankan salat tarawih yang insyaallah akan dilaksanakan secara berjamaah. Selanjutnya jangan lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo kas Ramadan pertanggal 12 April 2023 sebesar Rp10.051.000. Pemasukan Ramadan pertanggal 13 April 2023 sebesar Rp110.000. Pengeluaran sebesar Rp400.000. Dan total kas hingga saat ini sebesar Rp9.761.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih pada para jamaah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga rezeki yang telah disumbangkan para jamaah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam dan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Matahari. Alhamdulillah beliau telah hadir saat ini. Himbauan kepada para jamaah yang bawa handphone agar dinonaktifkan sementara untuk keberlangsungan sholat tarawih dan tausiah agar tidak terganggu, dan kepada adik-adik agar tidak berbicara dengan temannya selama sholat tarawih dan tausiah berlangsung. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik.
Amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih di antara hamba-hamba yang lain untuk menunaikan salah satu dari aktivitas kebaikan kita di bulan yang mulia ini. Sekaligus ini merupakan upaya kita, cara kita untuk mempertegas tujuan hidup kita, bahwa apapun yang sedang kita jalani hari ini, hari-hari yang kita lalui, itu merupakan wasilah bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia yang lebih baik. Sebagaimana doa Nabi SAW yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW itu banyak mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bahwa apa yang kita inginkan dalam hidup ini tentu saja adalah keseimbangan antara dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah, kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Keseimbangan yang kita harapkan semuanya, sehingga antara fasilitas, sarana dan tujuan hidup menjadi sinkron, di mana ini juga merupakan salah satu dari prinsip bahagianya Rasulullah SAW. Jadi dari awal Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang bahagia itu adalah hidup yang seimbang, di mana antara sarana dan tujuan itu sama-sama bersifat baik, sama-sama berbuat baik, baik kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat. Karena di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi itu, doa yang sering kita baca, doa yang sering kita ucapkan, yang tanpa barangkali mungkin kita sadari lebih mendalam, bahwa disitulah prinsip hidup yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak mengajarkan sengsara di dunia untuk bahagia di akhirat. Artinya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat gak mesti harus sengsara di dunia. Itu mungkin ajaran dari agama lain, di mana mereka menyiksa diri di dunia menjadi syarat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tapi dalam Islam gak seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menyampaikan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan seluruh perkara orang beriman itu, anna amrahu kullahu khair, bahwa seluruh perkara dunianya itu merupakan kebaikan. In asobathu sarra syakar, kalau misalnya dia mendapatkan sebuah karunia dan mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Wa in asobathu syarra sabar, dan apabila dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Dari dua hal ini kita kemudian diajarkan oleh Nabi SAW untuk merakit sebuah kebahagiaan. Karenanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa kebanyakan manusia itu salah dalam mendefinisikan tentang kebahagiaan, di mana mereka itu menganggap kebahagiaan itu hanya berputar di 3 tempat. Yang pertama, kata beliau, bahwa orang-orang itu banyak menganggap bahagia itu filmal, ada di dalam sebuah harta. Jadi kalau kita memiliki harta yang banyak, itu kita dianggapnya bahagia. Padahal harta ini tidak bisa menjamin kebahagiaan. Kalau memang harta itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tentu orang yang paling bahagia di dunia ini adalah korun. Hartanya begitu banyak, melimpah ruah luar biasa, yang kalau dalam Al-Quran Allah mensifatkan hartanya korun itu dengan sebutan inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, bahwa kunci pembendaharaannya, itu baru kuncinya saja, itu harus dipikul, dipegang oleh 10 orang yang badannya besar-besar. Kebayang, itu baru kuncinya saja, belum isinya. Tapi kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, korun ini mengidap sebuah penyakit, yang penyakitnya ini dalam bahasa kita itu dengan sebutan insomnia. Orang sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Karena dia itu khawatir, takut hartanya itu diambil dan dicuri oleh orang lain. Padahal hartanya banyak, tapi gak bahagia, gak tenang gitu hidupnya. Kemudian yang kedua, orang menganggap bahwa bahagia itu ada di dalam sebuah jabatan, ada di dalam sebuah kedudukan. Padahal lagi-lagi bahwa jabatan dan kedudukan itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Karena kalau memang jabatan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tentu orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Fir'aun. Karena dia ini bukan hanya menjabat sebagai seorang presiden, dia bukan hanya menjabat sebagai seorang raja, tapi bahkan dia memproklamirkan dirinya itu sebagai seorang Tuhan.
yang ternyata justru di puncak jabatannya Firaun itu merasakan takut, Pak. Sangat takut dia. Bahkan saking takutnya Firaun itu, beliau itu membuat undang-undang, membuat keputusan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Kenapa? Karena itu bermimpi. Di mana di dalam mimpinya ini Firaun melihat ada seorang laki-laki, Nabi Musa, yang akan melengsarkan posisinya dia sebagai seorang raja. Jadi di puncak jabatannya Firaun itu Firaun merasakan takut akan jabatannya yang hilang. Dan kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, yang ketiga itu orang yang ditibau syahwat, orang yang mengikuti dan menuruti hawa nafsunya. Jadi ketika semua keinginan itu terturuti, dia itu dianggapnya bahagia. Padahal justru kebalikannya, Pak. Di mana Nabi SAW itu justru menyampaikan bahwa sumber malapetaka atau yang menjadikan seseorang itu kehidupannya itu banyak sengsaranya, itu diantaranya adalah ittibaul hawa nafsu yang selalu terturuti. Karena ketika semua keinginan itu terturuti, justru orang itu semakin tersiksa. Kenapa? Karena dia akan tersiksa dengan ambisi yang gak ada habisnya. Itulah yang kemudian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika kita ingin meraih sebuah kebahagiaan yang hakiki sebagai seorang muslim di dunia, maka keinginan-keinginan yang tadi itu harus direm, harus ditahan dan harus diredam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa di antara kalian itu yang takut kepada Rabb-nya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia ini bisa menahan hawa nafsunya, Pak. Dan kita hari ini sedang berada di bulan Ramadan, yang salah satu makna dari puasa itu adalah imsak. Al-imsak itu berarti menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari urusan makan, menahan diri dari urusan minum, menahan diri dari urusan syahwat. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri, mengerem hawa nafsu kita yang sudah kita umbar 11 bulan lamanya. Nah, karena aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak sederhana dan sulit, maka ganjaran dan balasannya pun sangat susah, sangat berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk orang yang bisa menahan hawa nafsunya ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk dua orang yang tadi takut kepada Allah dan kemudian bisa menahan hawa nafsunya? Allah menyampaikan di ayat setelahnya. Allah menyampaikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Justru surga yang sudah Allah siapkan untuk orang yang bisa takut kepada Allah dan dia bisa menahan hawa nafsunya. Jadi itu merupakan benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, di mana dalam satu hadis ini Nabi SAW itu menyampaikan kepada kita tentang konsep bahagia, di mana Nabi SAW itu bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Nabi SAW itu menyampaikan bahwa sungguh betul-betul akan bahagia hidup seorang manusia, seorang yang beriman, apabila dia paham agama, dia punya iman dan paham Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, waruziqo kafafa, dan dia diberikan kecukupan rezeki. Kemudian yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan untuk dirinya. Jadi Nabi ternyata memberikan tentang konsep bahagia di tiga hal ini, Pak. Yang pertama, paham agama. Yang kedua, kecukupan rezeki. Dan yang ketiga, qanaah. Dan ketiga hal ini harus berurutan. Di mana yang pertama itu harus paham agama dulu, keduanya kecukupan rezeki, yang ketiga berqanaah. Karena kalau kita punya harta banyak, kita punya harta melimpah ruah luar biasa, tapi kita nggak punya iman, kita nggak punya pemahaman tentang agama, maka nggak jarang justru harta yang kita miliki itu bisa berubah menjadi musibah, dan nggak jarang justru bisa mencelakakan pemiliknya itu. Itulah disebabkan kita itu tidak boleh iri, tidak boleh terpesona dengan harta yang dimiliki oleh orang kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menyiksa, ingin menghadap orang-orang kafir itu justru dengan harta-harta yang mereka miliki. Jadi syarat untuk bahagia yang disampaikan oleh Nabi SAW sangat sederhana. Yang pertama itu paham agama, yang kedua kecukupan rezeki,
Karena kadang-kadang kita tuh kalau sudah paham agama tapi kemudian kita kekurangan secara rezeki, maka ada kebahagiaan yang kita rasakan secara kurang sempurna. Karena kadang-kadang kita itu lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Saya ulang lagi. Kadang-kadang kita itu lebih dekat dengan kekafiran karena kefakiran. Karena kita diminta oleh Nabi SAW untuk selalu senantiasa berdoa, berlindung kepada Allah dari dua sisaan hidup. Yang dua hal ini dirangkum oleh Nabi SAW di antara doa zikir pagi dan petang itu. Ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari dua hal, dari al-kufri, dari kekufuran, wal fakri, dari kefakiran. Jadi kalau kita sudah paham agama, kemudian kita mendapatkan kecukupan rezeki, yang rezeki ini gak mesti harus melulu tentang harta. Yang penting bahwa rezeki itu banyak bentuknya. Yang oleh Nabi SAW disampaikan, Nabi SAW bersabda arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang menyempurnakan kebahagiaan kita sebagai orang beriman. Yang pertama al-mar'atus sholihah. Yang pertama itu istri yang solehah. Kemudian yang kedua wal maskanul wasi', rumah yang luas. Kemudian yang ketiga wal jalus soleh, tetangga yang baik. Kemudian yang keempat wal markabul hani, kendaraan yang baik dan nyaman. Jadi kalau kita sudah paham agama, kemudian kita memiliki istri yang solehah, ya, kalau ibu-ibu punya suami yang soleh, kemudian kita memiliki rumah yang luas, kemudian kita tinggal di kawasan yang tetangganya itu baik, soleh, kemudian kita juga memiliki kendaraan yang bagus dan nyaman, maka betapa sempurna kebahagiaan yang kita rasakan. Tapi kalau kemudian kita merasakan ada yang kurang di antara hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi, misalnya kita memiliki istri yang solehah, rumah luas, ya, kemudian kendaraan kita bagus dan nyaman, tapi kita tinggal di lingkungan yang tetangganya itu gak baik. Kita tinggal di lingkungan yang tetangganya itu sering ngomongin orang misalnya, atau sering gibah, atau sering ngutang misalnya, apalagi tetangga-tetangga yang gak baik, maka ada kebahagiaan yang kita rasakan itu tidak sempurna. Karena kita oleh para ulama diberikan sebuah panduan, diberikan sebuah kaidah sebelum kita membeli rumah atau kita sebelum kita ngontrak rumah. Kita diajarkan oleh para ulama dengan sebuah kaidah yang mereka itu menyampaikannya al-jar qoblad dar. Pilih tetangga dulu sebelum pilih rumah. Jadi kita pastikan tetangga kita itu baik, baru kemudian kita membeli rumah di sini. Dan konsep seperti inilah yang kemudian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di mana para ulama ketika mengekstrak kaidah-kaidah tadi itu diturunkan diantaranya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Siti Maryam, Siti Asiyah binti Muzahib, ya, istrinya Fir'aun. Ketika beliau ini berdoa meminta kepada Allah, "Idz qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untuk di sisimu sebuah rumah di surga. Lihat redaksi doa yang diminta sama Siti Asiyah tadi, Pak. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Asiyah ini ketika minta sama Allah cerdas, dia meminta rumah itu di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mau rumahnya seperti apa terserah Allah. Yang penting di sisi Allah. Karena kalau dia sudah punya rumah di surga, itu kan pasti pemiliknya di dalam surga. Mustahil orang punya rumah di surga tapi orangnya di neraka, itu kan gak mungkin, Pak. Ini cerdasnya Siti Asiyah binti Muzahib ketika minta sama Allah sebuah rumah di surga untuk bertetangga dengan Allah. Baik, kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal maskanul wasi, rumah yang luas. Dan ini menarik ya. Kita tahu betapa sempitnya rumah Nabi SAW. Secara fisik itu rumah Nabi itu sempit, Pak. Ya, tapi kemudian tidak menghalangi Nabi SAW untuk bahagia. Dan Nabi SAW juga tidak mensyariatkan, artinya Nabi itu tidak menetapkan sebuah hukum untuk umatnya bahwa kalau kamu mau bahagia, bahwa ciri rumah Islam itu seperti rumah saya, kan enggak. Nabi SAW itu memberikan sebuah standarisasi umum. Kalau untuk mau bahagia, untuk harus memiliki rumah yang luas. Dan betapa kita melihat ya, di mana Nabi SAW sebagai sosok seorang teladan, uswah hasanah, yang rumahnya itu sempit. Yang kalau kemudian kita lihat hari ini, kalau bapak-bapak umroh dan haji itu mendapati salah satu dari rumahnya Nabi itu yang menjadi makamnya Nabi Abu Bakar dan Umar hari ini sempit. Maka sebutannya itu bukan rumah, tapi sebutannya itu al-hujurat. Sebutannya itu bilik, kamar.
Ya, kita mau nanya ada kamarnya Aisyah, ada kamarnya Hafsah, ada kamarnya Ummu Salamah, ada kamarnya Saudah, dan berkembang dengan istri Nabi SAW. Ini disebutkan oleh para ulama di antara dalam kitab Al-Ghulabul Madinah, kegelapan Madinah setelah Nabi SAW wafat. Jadi betapa sempitnya rumah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW justru ingin memberikan kepada kita tentang sebuah konsep bahwa rumah yang luas itu merupakan bagian dari kebahagiaan. Yang konsep itulah yang kemudian diterapkan oleh para sahabat di zaman setelah Nabi SAW wafat. Kita tahu di antara rumah para sahabat yang luas itu rumah Utsman bin Affan, rumah Abdurrahman bin Auf, yang mereka itu menerapkan konsep yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak mensyariatkan, tidak menetapkan sebuah hukum. Ya, kalau kamu mau bahagia rumahnya harus rumah saya, kan enggak seperti itu. Tapi kalau kemudian kita ingin bahagia, Nabi SAW memberikan sebuah standarisasi umum. Kalau kamu bahagia rumahnya harus luas. Kalau kita punya anak 10 kan, anak 8, kemudian kita tinggal di rumah satu petak, bahagia? Sulit kita mau bilang bahagia. Karena Nabi SAW menjadikan sebuah konsep tadi sebagai sebuah standar ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, al-qanaah. Yang qanaah ini kalau seandainya kita memiliki harta sepenuh bumi, sedunia kita memiliki harta, tapi kita tidak memiliki qanaah, maka enggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah punya harta melimpah, rumah mewah, kendaraan luar biasa, tapi selalu merasa kurang. Ya, ini pasti ada yang masalah di dalam hidup kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, ketika Nabi SAW bersabda, "Man kana fil akhirah hammah." Barang siapa yang menjadikan akhirat ini sebagai tujuan hidupnya, orientasi hidupnya itu akhirat. Apapun yang dilakukan untuk akhiratnya, menyiapkan bekal terbaik untuk akhiratnya. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang orientasi hidupnya akhirat ini? Ja'alallahu binahu fi qalbihi. Allah akan meletakkan kebahagiaan itu di dalam hatinya. Jadi kalau orang bahagia itu di mata atau di hati? Di hati. Karena Allah meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati. Kemudian wajah ma'alahu syamlah. Allah akan memudahkan urusannya. Wa taqud dunya wa hiya rawimah. Dan dunia itu justru yang datang kepada dia. Jadi yang ngejar-ngejar dunia itu bukan kita, tapi dunia yang ngejar-ngejar orang yang orientasi hidupnya itu akhirat. Tapi kebalikannya, kalau orang orientasi hidupnya dunia, kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu. Dan barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai kebudahan terbesarnya. Jadi apapun yang dilakukan untuk mendapatkan dunia, orientasi hidupnya itu dunia. Apa yang Allah berikan untuk orang ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ja'alallahu faqrahu baina ilaihi. Allah akan meletakkan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Jadi apapun yang dia dapatkan selalu kurang dia. Mendapat ini kurang, dapat itu kurang, dapat ini kurang. Kenapa dia selalu merasa kurang? Karena Allah meletakkan kemiskinan itu di antara matanya. Menarik ya? Allah ketika dalam redaksi kalimat Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan tentang kebahagiaan, Nabi meletakkannya di mana Pak kebahagiaan Pak? Dalam hati Pak. Tapi kalau kemiskinan adanya di mana? Di mata. Jadi apapun yang kita lihat itu selalu merasa kurang. Kenapa? Karena kita nggak punya qanaah. Yang kita merasa kurang, padahal kita dapat ini. Masalah itu bukan seberapa besar kita dapat. Masalah kita nggak punya qanaah. Kita tuh nggak cukup gitu hati kita. Jadi seberapa besar pun yang kita dapat, itu merasa kurang gitu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, orang yang berorientasi hidupnya dunia, wa farraqallahu alaihi syamlahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ini dibuat masalah. Di rumahnya masalah, di masyarakat masalah, di pekerjaan masalah, di masalah, di bisnisnya masalah, semua orientasi hidupnya dunia. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minat dunya illa ma kutibalah. Dan tidaklah dimudahkan dunia kecuali dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kalau dia sudah kerja pagi, pulang pagi, ya, kemudian sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi ternyata dia mendapatkan dunia hanya sebatas apa yang sudah Allah tetapkan buat dia. Enggak lebih dari itu. Makanya dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan al-qanaah kanzun la yafna, bahwa qanaah itu merupakan harta pemeliharaan yang tidak akan pernah habisnya. Karena Nabi SAW menyampaikan laisal ghina an kasratil 'arab. Orang kaya sebenarnya bukan orang yang punya banyak harta. Ini menarik. Harta itu bukan menjadi tolak ukur kekayaan seseorang. Tapi kata Nabi SAW, walakinnal ghina ghinan nas. Akan tapi ghina, kekayaan sesungguhnya, yaitu adalah seseorang yang apabila jiwanya itu selalu merasa cukup. Itu seorang kaya sesungguhnya. Karena ini menarik bahwa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang beriman untuk tidak menjadi
budaknya paham materialistik, bahwa seluruh apapun itu harus berubah dunia, harus berubah materi. Kita mau ini harus dapat dunia, kita mau, bahkan kita mau sholat pun dapat dunia. Kita kalau sholat duha itu mintanya apa kita? Minta dunia, bicara dunia itu kan orientasinya yang kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk tidak kehilangan arah, bahwa untuk menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang latan sarasi bakamilan dunia, cuma sesuatu yang tidak dilupakan saja, Pak. Bukan menjadi tujuan ya. Tidak seperti kita hari ini apapun harus menjadi dunia. Kita mau ini dapat dunia, kita mau itu harus dunia terus. Ya, maka ini menarik bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kemudian bertemu dengan Ramadan. Yang Ramadan ini merupakan madrasah sebagai tempat bagi kita untuk menahan diri kita dari gila terhadap dunia. Ya, maka ini merupakan salah satu dari bagian untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang kemudian selalu senantiasa merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk menyiapkan bekal terbaik kita di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut enggak? Oke, ikut enggak keluarga? Semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.